Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maafkan keterlambatan Bapak karena kemarin ya Bapak belum bisa menampilkan video untuk pembahasan pembelajaran 6. Maka di video pembelajaran ini simak baik-baik untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dari rangkuman yang Bapak berikan ya. Jangan lupa yang belum like video ini segera like dan juga subscribe channel Bapak. Dan juga komentar nama kalian ya, ketik nama kalian di kolom komentar untuk Bapak absen. Baik, perhatikan di gambar ya. Ini ada gambar tentang memukul teknik memukul bola kasti ya. Tekniknya bagaimana yang benar? Yang pertama, badan sedikit membungkuk, kedua kaki sejajar sedikit ditekuk dan terbuka. Ya, badannya harus membungkuk, jangan terlalu tegap. Tapi sedikit saja, jangan terlalu membungkuk. Kemudian, pandangan ke arah datangnya bola. Jadi kalau nanti ada bola, ya kamu harus memahami arah gerak bolanya itu kemana. Kemudian, kedua tangan memegang pemukul, ya pemukul ini. Kedua tangan memegang pemukul ini dengan tangan kanan di atas. Nah, tangan kanan di atas mengapa? Karena biasanya ya pada umumnya tangan kanan kita itu menjadi tangan utama yang tenaganya paling besar. Tapi ada juga orang-orang kidal yang tenaganya ada di tangan kiri. Maka boleh tangan kirinya itu berada di atas. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kayu pemukul berada di atas bahu. Bahu itu bagian tubuh di sini. Ya. Bahu. Kayu berada di atasnya bahu, jangan sampai di bawahnya bahu. Bahu kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan. Itu kalau tangannya pada umumnya normal ya. Jika kidal, maka tinggal dibalik saja. Bahu kanan yang lebih rendah daripada bahu kiri. Ya. Ini caranya tadi ya. Kaki ini kakinya dibuka, tapi jangan terlalu lebar, sejajar itu ya lurus ini ya. Kaki kiri dan kaki kanan itu berada dalam satu garis yang sejajar. Tapi jangan terlalu lebar. Nanti kalau terlalu lebar malah tidak benar ya. Kemudian kita memasuki hewan yang sangat mungkin kita jarang temui ya di kehidupan kita sehari-hari, karena memang faktanya kelelawar ini memiliki kebiasaan kebalikannya manusia, yaitu keluar pada malam hari, sedangkan kita kan di malam hari kita tidur ya. Fakta-fakta tentang kelelawar itu apa saja sih? Fakta-fakta, berarti kalau fakta berbicara tentang kenyataan, bukan hanya pendapat tetapi kenyataan berdasarkan ilmiah. Yang pertama, kelelawar adalah hewan mamalia. Masih ingat apa hewan mamalia? Itu hewan yang punya 3 ciri, yaitu yang pertama, berdaun telinga. Perhatikan di sini ada daun telinganya bukan? Kemudian memiliki kelenjar susu ya. Kelenjar susu dan juga pasti menyusui. Hewan mamalia itu ya. Cirinya itu jangan lupa. Kemudian yang kedua, fakta tentang kelelawar adalah tubuhnya bersih. Walaupun kelihatannya kita jijik ya dengan kelelawar, mungkin kelihatannya jorok atau bagaimana, kenyataan tubuh kelelawar adalah bersih. Kenyataannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kelelawar memiliki 1 anak per tahun. Artinya dalam setahun itu hanya memiliki 1 anak. Berbeda misalnya dengan tikus yang memiliki banyak anak ya, ataupun kambing ya. Berikutnya, umurnya bisa mencapai 20 sampai 30 tahun. Ya. Lumayan panjang ya umur daripada kelelawar ini. Kemudian fakta kelima, berperan dalam penyerbukan tanaman. Nah, ini kelelawar ini yang menjadi berperan dalam penyerbukan tanaman. Masih ingat apa penyerbukan? Ya, penyerbukan tanaman. Ya, ini cara tanaman dalam berkembang biak secara generatif atau secara kawin ya. Yaitu jatuhnya benang sari ke dalam putik bunga. Nah, si kelelawar ini kan dia sering terbang-terbang di antara pohon. Ini bisa akan menyentuh bunga sehingga
benang sarinya itu akan jatuh ke putik. Dia berperan juga ya. Berikutnya yang keenam, fakta keenam adalah kotorannya bermanfaat bagi ekosistem di gua. Kotoran daripada kelelawar itu tidak sia-sia. Kotorannya itu bermanfaat bagi ekosistem di gua. Ekosistem itu ya termasuk yang ada di dalam gua itu, misalnya bebatuan ya, ada hewan-hewan di sekitar gua itu sendiri. Pokoknya yang ada di dalam gua itu semuanya merasakan manfaat daripada kotoran kelelawar. Yang ketujuh, nah kebalikannya kita ya, kelelawar itu tidur di siang hari, sedangkan manusia umumnya tidur di malam hari. Memang ada beberapa manusia yang tidurnya di siang hari jika dalam kondisi tertentu, misalnya tuntutan pekerjaan jadi satpam ya, di malam hari menjaga bank, menjaga gedung perkantoran, itu wajar. Tetapi kalau tidak ada kerjaan tetapi malah tidurnya di siang hari sedangkan malam harinya begadang ya, main-main, nah itu yang tidak benar, karena nanti akan mengganggu kesehatan kalian. Maka dari itu hindari tidur di siang hari ya, tidurlah di malam hari. Berikutnya yang kedelapan, faktanya adalah kelelawar mencari makanan di malam hari. Nah ini keluarnya di malam hari. Nah, tahukah kalian jika kelelawar ini tidak mengandalkan penglihatan, jadi matanya itu tidak terlalu mengandalkan penglihatan. Nah kelelawar itu bergerak menggunakan gelombang ya. Nanti kita akan belajar. Kelelawar itu mengeluarkan bunyi yang akan memancar di seluruh tubuhnya ya. Dan ini bunyi ini misalnya akan menabrak pohon, sehingga kelelawar ini tahu, oh di depan ada pohon, melalui bunyi yang dihasilkan oleh kelelawar ya. Nanti kita akan belajar itu lebih lanjut, tetapi tidak sekarang. Yang pertama, nah ini pengamalannya adalah bersikap adil ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersikap adil. Nih, contohnya ini dilambangkan oleh seorang anak laki-laki dan perempuan. Mereka bersikap adil. Bersikap adil dalam apa? Membagi tugas. Misalnya dalam piket kelas, itu ya semuanya harus piket. Bukan hanya tugas kebersihan itulah tugas perempuan. Salah. Laki-laki juga harus membersihkan kelas. Gunanya adalah di masa depan, jika kamu punya rumah sendiri, keluarga sendiri, kamu akan terbiasa membersihkan kamar kamu. Jangan sampai kamu menjadi anak yang super malas, membersihkan kamar saja malas ya. Ini contohnya, termasuk ketika misalnya ya mendapatkan bantuan, ada orang miskin, yang satu mendapatkan bantuan, yang satu tidak. Nah itu berarti melanggar sila kelima kalau yang seperti itu ya. Berikutnya, pengamalan sila kelima yang kedua yaitu menghormati orang lain. Contoh di sini ya. Coba Bapak tanya ke kalian, masih sering tidak kalian jika berjalan di gang sempit atau di jalan yang sempit atau di jalan yang di pinggirnya itu ada orang tua sedang ngobrol, sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, kalian itu permisi tidak? Bilang permisi tidak? Bilang permisi ya. Itu cara kalian menghormati orang yang lebih tua. Jika kalian menggunakan motor, berarti kalian sebisa mungkin harus menurunkan kecepatan. Jangan sampai ada orang tua di pinggir jalan sedang duduk-duduk, kalian naik motor malah kalian ngebut. Nah itu kalian tidak sopan, sama sekali tidak sopan ya. Apalagi kalian sedang berjalan, silakan tundukkan badan kalian lalu bilang, permisi Bapak Ibu, saya numpang lewat, begitu ya. Ini harus dibudayakan oleh kita. Nah, gambar yang kedua ini menghormati orang lain, yaitu contohnya yang paling mudah, jangan orang lain sekali, maksudnya orang yang sekitar kita saja dulu. Ayah ibu. Nah, apakah kalian sering bersalaman ya setiap hari jika berangkat sekolah ataupun mau main? Jangan cuma berangkat sekolah, walaupun hari Minggu kalian mau misalnya main ke rumah teman, kamu pamitan dulu dengan ayah ibu, yaitu
bersalaman ya. Tidak hanya ayah ibu, jika kamu ketemu orang yang lebih tua, misalnya tetangga kamu juga ya bersalaman. Jangan sampai kamu tidak mencium tangan nanti ya. Berikutnya, pengamalan sila ketiga yaitu suka menolong. Ya, ini gambar seorang polisi yang sedang menolong nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan. Ya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun oleh Bapak polisi ini akan ditolong. Tidak hanya orang tua, tetapi anak-anak. Kalau mau menyeberang silakan. Ya, berikutnya. Nah, ini tidak boros ya, tidak boros. Yang keempat ini, Pak Boy sering melihat perilaku-perilaku kalian yang tidak ada yang tidak menggunakan uang jajannya dengan baik. Ya, di sini terlihat seorang anak yang menggunakan 3 toples. Savings, toys, education. Ini kalau dalam arti bahasa Indonesianya, savings itu untuk menabung, toys untuk membeli mainan, education untuk biaya pendidikan. Ya, jelas kalau untuk menabung itu ya untuk ditabung, jangan sampai diambil kecuali hal-hal mendesak. Toys, namanya juga anak kecil pasti ingin mainan. Ya, menabung misalnya 500 nanti juga kan kalau sebulan dapatnya lumayan. Nah, education untuk keperluan pendidikan, misalnya beli penghapus, beli pensil. Nah, dia menyisihkan uang jajannya itu untuk 3 hal ini. Nah, ini yang perlu kalian contoh. Ya, Pak Boy lihat kalau di istirahat itu ada yang jajan es, tangan kirinya es, tangan kanannya jajanan gorengan, udah gitu tangan kirinya itu selain es ada lagi jajanan yang lain. Itu sangat boros ya. Tolong hal-hal seperti itu dihindari supaya masa depan kalian lebih baik. Nah, ini yang kelima nih ya. Ini tamparan keras untuk kalian. Ini introspeksi ya bagi diri kita ya, tidak hanya kalian tapi juga Bapak, yaitu tentang tidak bergaya hidup mewah. Sila kelima Pancasila itu mengajarkan kita supaya tidak bergaya hidup mewah ya. Jangan yang mewah. Ini siapa? Kalau kalian perhatikan ini foto dari Mark Zuckerberg ya. Ini adalah pendiri Facebook yang punya perusahaan Facebook ya. Ini salah satu orang yang paling kaya di dunia. Kalau kalian perhatikan, kalian bisa cari informasinya di internet bahwa pakaian yang digunakannya pun itu hanyalah kaos, celana-celana jeans biasa ya. Tidak bermerek, tidak menampilkan emasnya, tidak menampilkan kalung, gelang atau cincin yang hebat atau apa, tidak. Bahkan istrinya dia juga sederhana. Ini orang yang paling kaya loh, salah satu orang yang paling kaya di dunia ya. Sedangkan kita hanyalah apa gitu ya kalau dibandingkan dengan beliau. Kita tiru contoh nyata dari kehidupan pendiri Facebook ini ya. Berikutnya, tidak merugikan orang lain. Nah, ini merugikan apa ini? Ini ada bapak-bapak yang ditegur oleh petugas karena ini membawa sampah. Sampah ini akan dibuang ke pinggir jalan. Siapa yang dirugikan di sini? Ya orang yang lewat atau orang yang tinggal di dekat sini. Nanti rumahnya itu bisa bau, aromanya dari sampah ini bisa sampai ke rumah. Ya. Selain itu ya di sini juga orang yang melihat itu akan terganggu dengan sampah. Kalau sampahnya semakin banyak, nanti bisa-bisa orang bisa kecelakaan nih naik sepeda motor, tahu-tahu ada sampah. Kalau malam itu kan nggak kelihatan ya. Tahu-tahu ada tumpukan sampah, nanti bisa jatuh. Ya, jangan merugikan orang lain. Nah, pengamalan sila yang ketujuh adalah suka bekerja keras. Siapa yang suka bekerja keras di sini berarti dia mengamalkan sila ke-5 Pancasila. Jangan pernah jadi orang yang malas. Pengamalan yang ke-8 adalah menghargai hasil karya orang lain. Ini kalau kalian perhatikan, kalau kalian pernah main di toko buku yang resmi ya, seperti di Cirebon, di Grage gitu ya, ataupun di Indramayu, di Salemba itu, kalian bisa mengunjungi toko buku yang banyak buku-buku. Nah, ini buku asli.
Tahukah kalian buku asli ini memiliki kualitas buku yang bagus, ya, kertasnya bagus, tulisannya bagus, gambarnya juga bagus. Nah, ada buku bajakan yang dijual sangat murah, mungkin bisa 20.000. Sedangkan kalau buku asli itu bisa 100.000, 80.000 ya. Karena buku bajakan itu tinggal menjiplak saja di fotokopi dijual. Nah, ini akan merugikan daripada pembuat buku ini. Kasihan sudah menulis berapa tahun, ternyata hasilnya dijiplak ya. Oleh karena itu belilah buku yang asli, buku pelajaran, buku misalnya komik, buku novel, buku apapun, beli yang asli. Baik ya, akhirnya kita masuk ke tahap kesimpulan. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Hewan kelelawar memiliki indera pendengaran yang lebih baik dibandingkan manusia. Dari fakta-fakta kelelawar tadi sudah Pak jelaskan bahwa kelelawar itu memiliki indera pendengaran, ya. Karena bayangkan kelelawar itu bisa bergerak bebas di kegelapan malam. Kalau hanya mengandalkan mata, itu akan bahaya, nanti bisa menabrak pohon, dia akan terbang ya. Oleh karena itu indera pendengaran kelelawar itu sangat baik dibandingkan manusia. Yang kedua, penerapan sila kelima Pancasila berhubungan dengan rasa adil terhadap sesama manusia. Tadi dari 8 tadi ya, pengamalan sila dalam kehidupan sehari-hari itu, ternyata penerapan silanya itu berhubungan dengan rasa adil. Bagaimana kamu menerapkan rasa adil kamu kepada orang lain, ya. Jika kurang jelas mengenai video ini, silakan tonton lagi agar kalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Pak Boya Hari, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.